Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-samiil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'ir rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Para ummahat al-mukminat al-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang di hari ini kita bertemu sekalipun virtual, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat giroh ya kita dalam rangka thalabul ilmi, karena bagi kita paham betul, yakin betul bahwa thalabul ilmi adalah merupakan jalan yang memudahkan kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga buah daripada thalabul ilmi adalah memiliki pemahaman terhadap agama. Dan kita tahu bahwa orang yang memiliki pemahaman agama itu salah satu tanda orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Rasulullah dalam hadisnya, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa orang atau siapapun orangnya yang pada dirinya diinginkan kebaikan oleh Allah, ya apabila Allah menginginkan kebaikan pada diri seseorang, maka orang itu diberikan tafaqquh fid-din, diberikan pemahaman agama. Kemudian sarana ya thalabul ilmi, sarana kita mencari ilmu menjadi jalan kita untuk tafaqquh fiddin, dan tafaqquh fiddin merupakan ciri orang-orang yang baik. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita pada hari ini itu sampai pada hadis yang ketiga, atau bisa jadi hadis yang ke-186. Ya, saya bacakan dulu teks hadisnya. Tema besarnya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tapi detailnya seperti apa teks hadis ini, karena memang banyak hadis-hadis yang mendukung tema amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan perbuatan yang baik dan mencegah kemungkaran, itu hadisnya cukup banyak. Maka persisnya saya bacakan teks hadisnya, atau matan hadisnya. Baik. An Abil Walid, ya, An Abil Walid Ubadat bin Istomit radhiyallahu anhu qala bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fil usri wal yusri. Bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fil usri wal yusri wal mansyati wal makrahi wa ala atharatin alaina wa ala an la nunazi'al amra ahlahu wa ala an la nunazi'al amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhan wa ala an la nunazi'al amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhan wa ala an taqula bil haqq wa ala an naqula bil haqq aynama kunna la nakhafu minallahi tawmata la'im. Muttafaqun. Ibu-ibu, untuk teksnya sudah? Untuk Arabnya tadi saya sudah bacakan, cukup atau masih perlu lagi?
Alhamdulillah cukup Ustaz. Cukup. Baik, kalau sudah cukup kita lanjutkan. Wa an Abil Walidi Ubadah bin Samit, dari Abul Walid, dari Bapak Walid, nama aslinya adalah Ubadah bin As-Samit. Ulang lagi, dari Abul Walid Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala, radhiyallahu an qala, ia berkata, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bahasa kitanya baiat itu janji setia itu. Ibu dulu ya, suami ibu ya waktu calon dulu ya di hadapan pencatat nikah itu pegawai KUA ya, suami ibu dulu atau calon suami ibu dulu itu berbaiat ya kepada mertua. Ya, berbaiat kepada mertua. Ya, itu janji setia. Ya, janji setia, dia akan mengurus, mencintai, menjaga, memelihara, berkasih sayang kepada ibu ya dulu. Ya, Bapak nikahkan kamu dengan istriku yang bernama Fulana dengan mas kawin sekian, ya dibayar tunai. Maka calon suami waktu itu mengatakan aku terima nikahnya dengan putri bapak, ya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai dan disaksikan oleh malah lebih daripada 2 orang. Nah, itu melakukan janji setia. Janji setia. Dalam bahasa Qur'annya disebut dengan mitsaqon ghalidho, janji yang sangat kuat. Ya, janji yang sangat. Nah, di dalam Islam, mohon maaf, ibu jangan alergi istilah berbaiat. Baiat itu bahasa Arab, bahasa kitanya janji setia. Para sahabat dahulu sering melakukan janji setia pada Rasulullah SAW. Baik para sahabat laki-laki maupun para sahabiah, para sahabat perempuan pun berjanji setia. Berjanji setia untuk taat kepada Rasul. Berjanji setia untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Berjanji setia untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Janji setia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Janji setia untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Jadi mohon maaf, kita jangan alergi dengan istilah berbaiat. Jadi baiat itu janji setia. Dan itu merupakan sunnah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita janji setia, apakah itu kepada pemimpin, ya dan lain sebagainya, maka sesungguhnya baiat kita atau janji setia kita kepada pemimpin pada hakikatnya janji setia kita, baiat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita tidak taat kepada pemimpin, maksiat kepada pemimpin, pada hakikatnya kita maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dosa, ya. Artinya berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janji setia itu ya malah kalau yang namanya janji bukan kepada pemimpin saja, kepada siapapun kalau yang namanya kita janji itu hutang misalnya. Al-wa'du dainun. Dikata Rasul al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Artinya kalau di dunia tidak tertunaikan, maka di akhirat nanti menjadi pertanyaan. Ya akan diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan janjinya itu. Baik, kita lanjutkan. Dari Abul Walid, namanya adalah Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah berbaiat. Ya, apa baiat itu tadi? Janji setia. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah berjanji setia, berbaiat kepada Rasulullah. Untuk apa? Pertama, alas sam'i wa ta'ah. Ya, alas sam'i wa ta'ah, yaitu untuk mendengar dan taat. Ya, untuk mendengar dan taat. Kami pernah berjanji pada Rasulullah SAW, kami pernah berbaiat pada Rasulullah SAW, yaitu untuk mendengar dan taat. Jadi mendengar apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Jadi berusaha untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Wa ta'ah, ya, dan juga berusaha untuk taat. Janji setia untuk taat pada Rasulullah SAW. Fil usri wal yusri, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah, ya, dalam keadaan ringan, sulit maupun dalam keadaan mudah. Wal mansyat wal makrah,
baik dalam keadaan kami bersemangat ataupun dalam keadaan kami terpaksa, baik dalam keadaan kami bersemangat, rajin, ya, atau kami dalam keadaan terpaksa. Wala asaratin alaina, dan untuk mengutamakan urusan orang banyak dibandingkan urusan pribadi, dan untuk mengutamakan urusan orang banyak, urusan umum, urusan publik dibandingkan dengan urusan pribadi, urusan individual, urusan privasi, ya. Wa'ala an la nunazi al-amra ahlahu, wa'ala an la nunazi al-amra ahlahu, dan untuk tidak mengambil wewenang, dan untuk tidak mengambil wewenang dari si pemiliknya, dan tidak mengambil wewenang dari si pemiliknya, dan tidak akan mengambil wewenang dari si pemiliknya, dari si empunya, illa antarau kufran bawahan, kecuali apabila terlihat dengan jelas, ya, kekafiran, kecuali apabila nampak kekafiran dengan jelas. Indakum, menurut kalian, minallahi ta'ala fi burhanun, dan ada alasan yang sangat nyata, dan ada alasan yang sangat jelas, Ulangi lagi. Dan untuk tidak akan mengambil kembali wewenang dari si pemiliknya, dari si empunya, kecuali apabila terlihat kekafiran dengan begitu jelas. Menurut kalian, ya, juga ada alasan yang sangat mendasar, ya, ada alasan yang sangat jelas. Wa'ala an naqula bil haqq aina ma kunna, dan untuk berbicara yang berhak, dan untuk berbicara yang hak di mana saja kami berada. La nakhafu minallahi laumata laim, dan kami tidak akan takut caci makian dari orang-orang yang mencacinya demi Allah, ya, atau karena Allah. Titik. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaq alaih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kaitan amar ma'ruf nahi munkar, perhatikan, kaitan amar ma'ruf nahi munkar, kita dimanapun kita berada dan pada kondisi apapun kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk menjunjung tinggi, ya, kebenaran-kebenaran, dan kita mengatakan benci, tidak suka dengan keburukan. Kita benci, tidak suka dengan keburukan. Nah, dicontohkan oleh para sahabat ketika mereka menjunjung tinggi kebenaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Mereka mendukung penuh apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan kepada orang-orang yang juga menjunjung tinggi, ya, kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, termasuk pemimpin atau siapapun dia, umpamanya di satu lembaga atau satu organisasi atau satu kepanitiaan, ya, atau satu organisasi dan lain sebagainya, ya, maka kita diperintahkan untuk tetap menjunjung tinggi itu. Nah, ini sahabat pernah, kata Abdul Walid, yang nama aslinya adalah Ubadah bin As-Somit, beliau mengatakan kami, jadi tidak sendirian. Beliau mengatakan kami pernah berbaiat, ya, kami pernah berjanji setia kepada Rasulullah SAW. Apa di antara janji setianya? Pertama, untuk terus mendengar tutur kata nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan juga kami berusaha untuk taat, ya, mengikuti, ya, apa yang diperintahkan oleh beliau, dan menjauhkan apa yang menjadi larangannya. Ya, apa yang dilarangnya kami pun berusaha untuk menjauhkan. Pada kondisi apapun, sampai disebutkan di sana fil usri wal yusri, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah, baik dalam keadaan kami bersemangat, kami lagi senang, maupun kami dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan berat, baik dalam keadaan kami muda maupun dalam keadaan kami tua, baik dalam keadaan kami memang longgar waktu, luang waktu, banyak waktu, atau mungkin dalam kami keadaan sibuk, kami berusaha untuk mendengar dan taat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bagaimana janji setia, ya, kepada Rasul, janji setia kepada Islam itu sampai digambarkannya semacam itu. Jadi kondisi sulit sekalipun, kondisi tua, ya, sekalipun, ya, lebih-lebih kondisi muda, luang waktu, ya, sehat dan lain sebagainya, tentu untuk selalu mendengar dan taat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga apalagi, ya, janjinya, wala asaratin alaina, dan juga kami lebih mendahulukan kepentingan umum, kepentingan publik,
ya dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Jadi kalau bertentangan antara kepentingan publik dengan kepentingan pribadi, itu mengutamakan kepentingan publik, mengutamakan kepentingan umum ya dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Nah, ini hadis ini mengajarkan kepada kita ya ilmu sangat luar biasa, ilmu tentang bermasyarakat, umpamanya di KRT-an, KRW-an, atau di lembaga masjid, ya kepengurusan masjid, pengurus majelis taklim dan lain sebagainya. Itu begitu, ya. Kemudian katanya, ya, dan kami tidak akan. Nah, ini yang sangat bagus nih. Dan kami tidak akan mencabut kembali atau tidak akan mengambil kembali, yaitu urusan atau wewenang, yaitu dari si pemiliknya. Contoh, ibu-ibu sudah mengangkat, katakanlah seseorang untuk menjadi pimpinan, ya, itu dalam satu pengelolaan, satu organisasi. Maka kita sebagai jamaah, sebagai anggota, kita mesti taati dia. Nggak boleh di tengah jalan, ya, karena tidak setuju dengan programnya, lalu kita mbalelo atau kita mengambil mandat itu. Jadi tidak boleh. Ini bagus, ya. Jadi selesaikan, ya, biarkan dia sampai menyelesaikan pekerjaannya, sampai dia masa jabatannya berakhir, begitu. Jadi tidak boleh orang itu dimakzulkan di tengah jalan, diambil kembali mandatnya di tengah jalan, itu nggak boleh. Ya, itu tidak boleh. Itu yang dimaksud dengan wa'ala an la nunazi al-amra ahlahu. Jadi sahabat waktu itu janji kepada Rasulullah, janji setia pada Rasul, tapi sesungguhnya janji setia juga kepada pemimpin-pemimpin berikutnya. Berikutnya kepada Abu Bakar, kepada Umar, Utsman, Ali, dan lain sebagainya. Sepeninggal Rasulullah SAW, sahabat berusaha untuk tidak mengambil kembali mandat itu setelah mandat itu diberikan, ya, kepada Abu Bakar atau kepada Umar atau kepada Utsman atau kepada Ali. Dan ini juga pelajaran kepada kita, begitu pula kita, ya, kepada ketua organisasi, kepada pimpinan organisasi, kepada pimpinan satu kepanitiaan, itu nggak boleh kita mengambil mandat kembali di tengah jalan. Ini bagus nih. Ya, jadi biarkan dia menyelesaikan ya sampai berakhir. Ya, tidak boleh diberhentikan di tengah jalan. Nah, tapi ya karena manusia itu tidak maksum dari kesalahan, ada batasannya. Apa kata Rasulullah? Ya, yaitu illa, kata Nabi, kecuali antarau kufran bawahan. Kecuali kamu lihat, katanya ada kekafiran yang betul-betul jelas kamu lihat. Jadi ternyata pemimpin itu yang kamu tadi sudah angkat dia menjadi pemimpin, kamu sudah setujui dia sebagai pemimpin, kamu sudah angkat dia sebagai ketua organisasi, kamu sudah angkat dia sebagai ketua panitia dan lain sebagainya. Ya, kamu tidak boleh ambil kembali mandat kecuali, kata Rasul, kamu lihat ada kekafiran yang betul-betul jelas kekafiran itu pada dirinya. Ya, dan juga kalian melihat ya ada alasan yang sangat mendasar. Ya, alasan agama sangat mendasar sehingga orang itu berhak memang untuk diambil kembali. Orang itu memang sepantasnya diambil kembali, yaitu mandatnya. Itu baru gitu. Jadi kalau belum ya ada alasan itu, kita tidak boleh, haram hukumnya. Jadi mengambil kembali ya mandat itu ya kecuali ada alasan yang dibenarkan. Tadi alasannya pertama melihat kekafiran pada dirinya pimpinan itu. Yang kedua adalah ada alasan yang sangat mendasar, ya tentu menurut argumen agama, ya menurut alasan agama. Berikutnya lagi, apa janji setia? Ya para sahabat pada waktu itu, dan tentu ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita, yaitu wa'ala an naqula bil haq aina ma kunna. Dan kami akan terus berkata yang hak. Kami untuk terus berkata yang benar di mana saja kami berada. La nakhafu fillah, ya laumata laim. Dan kami tidak pernah takut untuk berkata yang benar, ya demi Allah, karena alasan Allah, sekalipun mendapatkan caci maki ya dari orang-orang yang mencacinya. Sekalipun ada orang yang mencerca kami. Jadi kalau alasannya adalah alasan karena Allah, kebenaran yang kami junjung, maka kami tidak pernah merasa takut. Ini janji setia yang diajarkan oleh para sahabat pada waktu itu ketika mereka berjanji setia pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kaitannya tadi dengan tema kita amar ma'ruf nahi munkar, itu selalu bertutur kata yang benar, ya di mana saja kami berada, ya, dan kami tidak pernah merasa gentar, khawatir, takut
ya sekalipun mendapatkan cercaan, caci maki demi kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini ya nampak betul bahwa dalil alasan yaitu kita wajib untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Ya, wajib taat kita kepada pemimpin ya sekalipun pemimpin itu ya katakanlah kurang beres lah. Ya. Kecuali tentu kalau mereka menyuruh kita itu melakukan kemungkaran. Karena ada hadis umum ya Rasulullah membuat sebuah batasan, kata beliau bahwa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ya apabila ketaatan itu bertentangan dengan Allah dan ya Allah dan Rasul. Karena taat kepada pemimpin pada hakikatnya taat kepada Rasul, dan taat kepada Rasul pada hakikatnya taat kepada Allah. Begitu sebaliknya, apabila maksiat ya kepada pemimpin pada hakikatnya maksiat kepada Rasul, dan apabila maksiat kepada Rasul pada hakikatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk selalu taat ya kepada pemimpin, ya tentu batasannya adalah apabila memerintahkan kepada kita kebaikan, ya kecuali memerintahkan yang kemungkaran, ya yang maksiat. Baik, sebelum kita lanjutkan ke hadis berikutnya, mungkin ada pertanyaan Ibu? Ya karena ini hadis ini terkait dengan masalah sosial, kemasyarakatan. Hidup kita di masyarakat, Ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan, ya. Mangga saya persilakan dulu sebelum kita lanjut ke berikutnya. Ini penting hadis ini ya, hadis tentang sosial masyarakat.